Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kitab Tauhid. 32. Sekarang itu surat At-Taubah ya. Ayat 24 masih tentang cinta. Ya. Coba dibaca ini. Satu At-Taubah. Bacaan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى Allahu bi amrih. Katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. At-Taubah ayat 24. Iya. Ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum. Katakanlah jika bapak-bapak kalian, wa abna'ukum dan anak-anak kalian, wa ikhwanukum dan saudara-saudara kalian, wa azwajukum dan istri-istri kalian, wa ashiratukum dan kerabat-kerabat kalian, wa amwalun iqtaraftumuha dan harta-harta yang kalian kumpulkan atau kalian usahakan, wa tijarah dan perniagaan yang takhshawna kasadaha yang kalian takutkan kerugiannya, wa masakinu dan tempat tinggal yang tarodaunaha yang kalian menyukainya, ahabba ilaikum lebih kalian cintai, minallahi wa rasulih daripada Allah dan Rasulnya, wa jihadin fisabilih dan berjihad di jalannya, fatarabbasu maka tunggulah, hatta ya'tiyallahu bi amrih sampai Allah datangkan perkaranya. Ini lanjutannya, wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Nah ini ayat ini berisi tentang ancaman, ya, ancaman kepada mereka yang lebih mencintai sebab yang tersebut itu lebih mereka cintai daripada Allah dan Rasulnya. Itu oleh sini tafsirnya tadi itu ancaman itu tadi itu fatarabbasu, ya, maka tunggu, ya, tunggu hatta ya'tiyallahu bi amrih sampai Allah datangkan urusannya. Maksudnya ini tafsirnya fantadiru iqaballah wa nakalahu bikum, tunggu azab Allah, ya, dan siksaannya. Nah dari ayat ini kita bisa ambil pelajaran di bab yang sudah kita bahas, masalah cinta itu mesti kita dahulukan cinta kita kepada Allah dan Rasulullah daripada selainnya. Ini kan yang tersebut sini adalah sesuatu yang
dicintai oleh manusia, pertama apa? Ini sudah disebut tadi. Bapak, Anak-anak. orang tua. Siapa yang nggak cinta dengan orang tua? Terus anak. Tuh. Terus apa lagi? Saudara, saudara sekandung. Terus istri. Terus apa lagi? Keluarga. Ya, karib kerabat. Terus harta. Terus usaha. Tuh. Itu semua adalah yang sangat dicintai oleh manusia. Satu lagi itu, ada lagi satu lagi tuh. Perniagaan. Bukan masakin, Oh, tempat tinggal. Tuh. Ya. Kalau itu semua lebih kalian cintai daripada apa? Daripada tadi siapa? Daripada Allah dan Rasulnya, maksudnya daripada seruan Allah dan Rasulnya, dan berjihad fisabilillah. Misalkan contoh Fahmi suruh berjihad ke mana? Palestina. Contoh doang nih. Atau ini apa ya, lagi perang deh sama apa ya, sama Amerika apa Cina? Sama Israel deh, contoh dia di Indonesia diserang sama Israel. Turun ada seruan jihad. Misalnya contoh, nanti gue tinggalin orang tua, terus nanti gue tinggalin anak, kalau gue mati gimana mereka? Tuh. Begitu pikiran manusia. Kalau Allah udah seru jihad, misalnya sebagai contoh, fisabilillah, itu namanya artinya kita mendahulukan kepentingan Allah dan Rasul, ya, harus kita dahulukan. Sama, bukan masalah jihad doang, masalah yang lain, misalnya apa namanya, suruh hijrah, ya, itu bisa bayangin hijrah yang kita tahu dari mana ke mana? Dari nggak pakai jilbab, pakai jilbab. Iya, itu hijrah secara maknawi. Tempat. Hijrah secara hakikatnya yang belum pernah terjadi. Oh, hijrah. Zaman Nabi. Dari tempat satu ke tempat lain. Iya, betul tuh pengertiannya. Dari Mekah ke Madinah. Untuk apa yang namanya, Islam pada saat itu dalam keadaan lemah, udah mencari kekuatan, hijrah ke Madinah. Nanti bisa bayangin siapa yang mereka tinggalkan? Keluarga semua ditinggalin. Tuh orang kaya, ada seorang sahabat kaya, artinya tinggalin, ditanam di Mekah. Nah, kalau nggak salah, tapi itu sahabat Suhaib kalau nggak salah, kalau alam saya lupa itu. Orang kaya, hartanya itu, maksudnya orang kaya, dia punya harta disimpan di dalam tanah. Kemudian suatu saat nanti akan kembali, dia akan ambil lagi. Karena kita mau pergi, dicegat sama kafir Quraisy, suruh kasih tahu hartanya di mana, baru dilepas dia boleh hijrah. Jadi bisa bayangin, hartanya semua, udah, tuh dikasih tahu, ambil deh. Tuh pengorbanan itu, sahabat, bukan Abdurrahman. Keluarga yang masih musyrik ditinggalin, tuh, ya, semuanya. Anak yang masih kafir ditinggalin. Betapa pengorbanan pada saat itu dengan peristiwa hijrah. Jadi memang bukan hal yang biasa, itu hal yang luar biasa. Coba kalau kita bayangin sekarang, kita berhijrah ke mana untuk misalkan Pak Akmi diutus berdakwah di pelosok desa, ninggalin berkeluarga, ya itu betapa berat, ya. Tapi semua itu harus disambut dengan
karena kepentingan Allah dan Rasul. Nah, kalau kita mendahulukan kepentingan Allah dan Rasul, itu dia ancamannya. Lihat, tunggu nih ancaman kalau bahasa kita lihat ya, gitu, ancaman. Kita tunggu azab. Tuh, udah kan? Jadi di sini yang kita bahas kan tentang mahabbah. Kecintaan kita kepada Allah dan Rasul harus kita lebih dahulukan daripada selainnya. Itu maksudnya. Ya. Hatta yang kita cintai itu, ya. Kalau Allah dan Rasul sudah berkata A, ya kita ikut. Itu yang dinamakan dengan sami'na wa ata'na. Ya. Nggak pakai tapi. Kalau masih pakai tapi. Dengerin sami'na wa ata'na. Kan? Jadi pahami ya? Nah, ini lebih tegas lagi dari berikutnya nih, coba. Kami. Hati tentang Al-Quran At-Taubah ya? Bukan Anas. Dari Anas. Iya itu. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta aku ahabba ilai min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman dengan sempurna seorang di antara kalian sehingga aku lebih mencintainya daripada anaknya, orang tuanya, dan manusia di seluruhnya. Al-Bukhari dan Muslim. Ya, ini lebih tegas ya kan dalilnya dia. Lebih tegas. Anasin dari Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, la yu'minu, tidak beriman, maksudnya tidak sempurna iman. Ahadukum, seorang di antara kalian, hatta akuna, sampai aku ahabba ilaih, lebih dicintai olehnya, min waladihi, daripada anaknya, wa walidihi, dan daripada orang tuanya, bapaknya, orang tua, wan nasi ajmain, dan manusia seluruhnya. Tuh lebih tegas, akhrajahu, Imam Bukhari telah mengeluarkannya. Nah, itu ya. Jadi kepentingan Allah dan Rasulnya harus lebih kita dahulukan. Karena di sini kalau tidak kita dahulukan dari selainnya, maka kita tergolong la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seorang di antara kalian. Sampai ada Umar berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, la anta ahabbu ilayya, sungguh engkau benar-benar lebih aku cintai, min kulli syai'in, daripada segala sesuatu, kata Umar, illa min nafsi, kecuali dari diriku. Maka lalu Nabi berkata, waladhi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku di tangannya, hatta akuna ahabba ilaik, sampai aku lebih engkau cintai, min nafsik, daripada dirimu, kata Nabi itu. Faqala lahu Umar, lalu Umar berkata kepadanya, fa innakal an, maka sesungguhnya engkau, Rasulullah, sekarang ahabbu ilayya min nafsi, lebih aku cintai daripada diriku. Faqala, lalu Nabi bersabda, al-an, sekarang ya Umar, sekarang ya wahai Umar, rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini percakapan Umar dengan Rasulullah. Menduakan kecintaan di sini, mencintai Rasul dan dirinya, kata Umar. Tapi kata Nabi enggak, dibantah. Enggak. Demi Allah, sampai aku lebih kamu cintai daripada dirimu. Terhadap diri sendiri aja cintanya nggak boleh sejajar.
Tuh, Umar. Hanya Umar berkata, sekarang kau lebih aku cintai daripada diriku. Itu. Jadi cinta kepada Allah dan Rasul di atas segalanya. Itu baru cinta yang benar. Ada gak cinta yang dusta? Ada. Ukurannya apa? Coba ukurannya. Ukuran cinta yang dusta. Ngajarin agama sesat. Iya, betul. Yang lalu udah kita bahas. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, itu ukurannya. Jika kalian cinta Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikuti siapa? Nabi. Itu ukurannya. Kita yang dusta. Kalau kita dusta berarti nggak ikutin Nabi, nggak ikutin Nabi. Maunya sendiri dong. Mau sendiri nggak boleh. Ayah. Semuanya bagaimana? Semuanya. Semaunya. Kok ada dalil tuh dalilnya. Nggak boleh, ya kan? Jadi itu ukuran cinta yang benar, ya kan? Cinta kepada Allah dan Rasul. Coba, kalau tidak mengikuti standar itu, maka dikatakan cintanya dusta. Coba apa yang namanya? Dan dikatakan bukan orang beriman. Coba dilihat. Berat gak? Ini lihat surat 24, surat 24 surat ini coba. Surat 24. Surat 24. Surat apa? Nah dulu coba langsung daftar ininya dong. An-Nur. Hah? An-Nur. An-Nur ya? Nur. Tunggu dulu. Ayat berapa? Surat 4 An-Nur ayat 47. Wayaqulu Tunggu dulu. 47. Wayaquluna Iya benar itu. Wayaquluna amanna billahi wa birrasuli wa ata'na thumma yatawalla fariqum minhum min ba'di dzalik wa ma ulaika bil mu'minin. Iya, artikan. Dan mereka orang-orang munafik berkata, kami telah beriman kepada Allah dan Rasul Muhammad dan kami menaati keduanya. Kemudian sebagian dari mereka berpaling setelah itu. Mereka itu bukanlah orang-orang beriman. Tuh. Macam mana berat kan? Berat gak? Wa yaquluna, dan mereka berkata, ya, itu 47 ya. Mereka di sini maksudnya orang-orang munafik. Berat. Orang-orang munafik wa yaquluna, mereka berkata amanna billah wa bi rasul. Ya kan? Kami beriman kepada Allah dan Rasul. Wa ta'na, dan taat. Itu kata orang-orang munafik. Ya. Summa yatawalla fariqum minhum mim ba'di dzalik. Kemudian segolongan dari mereka berpaling dari yang demikian itu, dari apa? Beriman kepada Allah dan Rasul dan taat. Nih ancaman itu. Berpaling maksudnya gimana tuh? Iya itu cuma ngomong doang. Gue nih benar nih. Iya. Ngomong beriman pada Allah dan Rasul tapi ternyata enggak. Masih ngikut. Ukurannya tadi apa? Ikutin contoh Nabi kan? Ikutin Allah dan Rasul. Ini beda. Nah ini ancamannya. Wa ma ulaika bil mu'minin. Dan mereka itu bukanlah orang-orang beriman. Tuh ancamannya berat. Jadi la yu'minu ahadukum tadi yang kita bahas, tidak beriman seorang di antara kalian sampai Allah dan Rasul lebih sampai aku Rasul lebih dia cintai daripada anak, orang tua dan manusia seluruhnya. Ini berisikan tidak sempurna iman itu penafian sempurna itu, penafian itu yang menunjukkan kepada kewajiban itu ya, maksudnya kesempurnaan yang wajib. Karena di sini ancamannya kalau tidak Allah dan Rasul tidak lebih dia cintai, maka wama ulaika bil mu'minin, maka mereka bukanlah orang-orang beriman. Ya.
yang ngaku-ngaku cinta Allah, cinta Rasul, tapi nggak mau ngikutin yang disuruh. perintah Allah dan Rasul, nggak mau. Itu ya. Elak lagi. Elak Ngelak. Wah, kalau ngelak lebih berat lagi. lagi. Lebih berat lagi. Tuh, ya, nggak boleh. Nah, sekarang berikutnya. Bos, betul bos. Baca. Ali Al-Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, an yakuna Allah wa rasuluhu habba ilaihi mimma Siwahuma. wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa an yukraha an ya'uda fil kufuri ba'da an Ba'da iz. Hah? Aneh. An qadahu Allahu minhu kama yakrahu an yuqdafa finnar. Ada 3 perkara barang siapa terdapat dalam dirinya ketiga perkara itu, dia pasti merasakan manisnya iman, yaitu Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada orang lain. Mencintai seseorang tiada lain hanya karena Allah, dan tidak mau kembali kepada kekafiran setelah diselamatkan oleh Allah darinya. Sebagaimana dia tidak mau melawan dan silakan. Oh iya tak? Iya lagi tuh. Iya. Dan disebutkan dalam riwayat lain, la yajidu ahadun halawatal iman hatta, seseorang tidak akan merasakan manisnya iman sehingga akan titik-titik gitu. Ila akhirihi gitu. Ila akhirihi, seseorang tidak akan merasakan manisnya iman sehingga sampai dan seterusnya. Iya, dan seterusnya sama sama yang tadi maksudnya. Ya. Kata Rasulullah, lahuma walahuma, ada bagi kedua, yang bagi Bukhari dan Muslim, anhu darinya tadi Anas dia. Qala, dia berkata, kalau Rasulullah SAW telah bersabda, Rasulullah SAW, salasun, ada 3 perkara. Man kunna fihi, siapa saja yang ada padanya, wajada bihinna, halawatal iman. Ini penting nih ya, diperhatikan. Maka dia mendapati dengan 3 perkara itu manisnya iman. Jadi iman punya rasa manis, ya, rasa, ilmu rasa. Ayakuna Allahu wa rasuluhu, ayat ini, Allah dan Rasulnya ahabba ilaih, lebih dia cintai, mimma siwa huma, daripada selain keduanya. Itu satu, ya, kalau mau ngerasain manisnya iman. Saya jelaskan maksudnya manisnya iman. Wa ayyuhibbal mar'a, dan mencintai seseorang, mencintakan Allah, dan mencintai seseorang, la yuhibbuhu illa lillah, dia tidak mencintainya melainkan karena Allah. Wa ayyakraha ayyauda fil kufri, dan dia tidak suka kembali ke dalam kekufuran, ba'da iz anqazahu